Salam semangat. Kita bertemu kembali dalam materi PJJ IPA kelas 8 dan pada kesempatan ini kita akan membahas khusus tentang pesawat sederhana. Ya. Perhatikan gambar-gambar berikut. Dalam kehidupan sehari-hari kalian sering melihat ada anak yang bermain jungkat-jungkit, ada juga orang yang membawa beban dengan gerobak beroda satu, atau kalian juga pernah melihat orang menggunakan katrol tetap untuk memindahkan beban dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Dan yang sering kalian temukan tentunya juga kita naik turun tangga, baik tangga yang ada di rumah, di sekolah, atau di mall, dan sebagainya. Nah, alat-alat yang barusan kamu saksikan itu adalah bagian dari pesawat sederhana yang ada di sekitar kita. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari lebih lanjut jenis-jenis pesawat tadi. Ini pesawat sederhana jenis tuas, ya. Ini gerobak beroda satu. Ini kaitannya dengan katrol dan juga ini kaitannya dengan tangga, ya. Ya, alat-alat yang tadi sudah dilihat pada slide pertama itu termasuk pesawat sederhana. Nah, secara konsep pesawat sederhana itu digunakan untuk membantu aktivitas atau pekerjaan kita. Pesawat sederhana adalah peralatan yang digunakan untuk mempermudah kita dalam melakukan usaha atau kerja. Jadi di sini ada kata kuncinya adalah bahwa pesawat sederhana ini digunakan untuk mempermudah. Ini kata kuncinya mempermudah melakukan usaha atau kerja. 4 jenis pesawat sederhana yang akan kita pelajari adalah yang pertama tuas atau pengungkit, yang kedua bidang miring, yang keempat katrol, dan yang ketiga katrol, yang keempat adalah roda bergigi atau gear, ya. Kita nanti akan jelaskan satu persatu. Nah, kita akan membahas tentang tuas atau pengungkit. Tuas terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama beban, titik tumpu, dan kuasa atau gaya. Berdasarkan posisi dari beban, tumpuan, dan kuasa, maka tuas dibedakan menjadi 3 jenis. Ya. Ada 3 jenis tuas. Yang pertama, tuas jenis pertama, posisi titik tumpu berada di tengah-tengah. Nah, titik tumpu itu ini, ya, titik tumpu ada di tengah. Beban di ujung sini, kuasa di ujung, titik tumpu di tengah. Ini adalah tuas jenis yang pertama. Contoh peralatan yang bekerja berdasarkan prinsip tuas jenis pertama atau golongan 1. Yang pertama adalah jungkat-jungkit. Coba kita lihat jungkat-jungkit ini. Ini ada beban, ada kuasa, ini titik tumpu. Ya. Kemudian di sini ada pencopot paku, ya. Ini ada bebannya di sini, pakunya itu beban. Ini titik tumpunya di sini, ya. Titik kuasanya di sini. Nah, kemudian berikutnya adalah gunting. Gunting ini kuasanya di sini, di pegangan tangan ini kuasa. Ini titik tumpu, ini beban. Nah, ini ada catut, ya. Catut itu adalah di sini juga sama. Ini beban, ini titik tumpu, ini kuasa. Tang dan catut ini sama. Ini adalah beban, tumpu, kuasa. Kemudian juga di sini ada penjepit kertas juga sama nih. Ada ini tumpu, ini beban, ini kuasa. Palu juga sama. Ini palu itu ada ini beban, ya, beban, penumpunya nanti di tengah, dan ini kuasa. Ini penjepit aki nih. Penjepit aki itu untuk aliran listrik pada akumulator. Ini juga ada beban, tumpu, kuasa. Nah, ini beberapa contoh jenis tuas yang jenis pertama, ya. Nah, contoh lain tuas jenis 1. Ini ada ini ketokan kuku, ya, bentuk gunting kuku. Juga sama. Kemudian ini tadi tang atau gegep sudah dibahas. Ini gunting juga sama. Ini bebannya di sini, tumpunya di sini, kuasa di sini.
Ini ada tuas, nah ini ada batu yang diungkit, ini penumpu, ini kuasanya. Kemudian ini juga tempat jungkat-jungkit sama tadi kita bahas. Nah, tuas jenis kedua, ya, ini TBK itu adalah tumpu beban kuasa. TBK itu tumpu beban kuasa. Jadi tuas jenis kedua itu titik tumpunya justru di depan. Nah ini titik tumpunya dilihat sini. Tumpu beban kuasa. Tumpu beban kuasa. Kalau jenis pertama tadi tumpunya di tengah. Kalau yang kedua itu tumpu beban kuasa. Nah contohnya apa di sini? Pembuka tutup botol. Ya, tumpunya di depan. Bebannya malah justru di tengah. Ya, kuasanya di sini. Gerobak beroda 1. Tumpunya di rodanya, bebannya di tengah, kuasanya di belakang sini. Pemotong kertas juga sama ini ya. Ini kuasanya ya, tumpunya di ujung, bebannya di tengah. Pemecah kemiri, nah ini tumpunya di ujung sini, bebannya di sini, kuasanya di sini. Ya, terlihat ya. Nah, contoh lain tentang tuas jenis 2. Ya, ini tadi sudah dibahas sebelumnya. Pemecah kemiri, ini ada pemotong kabel sama, ini pemotong kertas, tutup botol, ya, gerobak beroda 1, handle rem motor atau sepeda itu juga sama. Ya. Nah, tuas jenis kedua itu juga tadi digambarkan tumpu di ujung, beban di tengah, kuasa di ujung. Ya, jadi TBK itu tuas jenis kedua. Oke, sekarang kita masuk pada tuas jenis ketiga. Tuas jenis ketiga yaitu tuas yang titik tumpunya di ujung, tapi justru kuasanya sekarang yang di tengah. Bebannya yang di ujung. Jadi tumpu, kuasa, beban. Tumpu, kuasa, beban. Nah, apa saja contoh alat-alat yang berdasarkan pada tuas jenis ketiga? Yang pertama pinset. Nah, pinset ini di mana tumpunya? Tumpunya di ini kuasanya di tengah, tumpunya di ujung sini, bebannya di sini. Beban, kuasa, tumpu. Nah, penjepit roti juga sama. Ini beban, ini kuasa, tumpunya di ujung sini. Lengan, siku lengan kita. Ini tumpunya, ini kuasanya, ini beban. Stapler, ini tumpu, kuasa, beban. Sekop, sama ini. Sekop ini adalah mana titik tumpunya? Coba kita lihat. Sini ada beban, ya, ada beban. Ini nanti kuasa di sini. Kuasanya di sini, ini di tengah. Kemudian tumpunya di ujung. Tangan satunya itu adalah tumpunya. Nah, jadi kalau secara gambar juga tuas jenis ketiga digambarkan bebannya di ujung, tumpunya di ujung, tapi kuasanya yang ada di tengah. Oke. Nah, bagaimana sekarang perhitungan matematis untuk tuas atau pengungkit? Nah, secara umum tuas dapat dilukiskan sebagai berikut. Ini ada kuasa, tumpu, beban. Di mana kita tahu adalah jarak antara tumpu dengan kuasa namanya lengan kuasa. Disebut sebagai LF atau LK, boleh. Sini adalah lengan beban. Itu adalah jarak antara tumpu dengan beban. Bapak ulangi ya. Tumpu dengan kuasa namanya lengan kuasa, tumpu dengan beban namanya lengan beban. Secara matematik dituliskan F kali LF sama dengan W kali LW. Nah, dengan keterangan F itu gaya, W itu berat, LF itu lengan gaya, kemudian LW itu lengan beban, dan KM itu adalah keuntungan mekanik. Nah, keuntungan mekanik itu apa? Keuntungan pada saat kita menggunakan alat itu, maka gaya yang kita perlukan menjadi berapa, berkurang berapa. Itu namanya keuntungan mekanis. Contoh soal sekarang. Perhatikan gambar di samping. Ya. Hitunglah panjang lengan kuasanya. Perhatikan, di sini ada bebannya 600. Lengan bebannya 30. Kuasanya 150. Maka ditanyakan lengan kuasanya berapa?
W kali LB sama dengan F kali LK. 600 kali 30 cm, 100 sama dengan 150 kali LK. Maka LK adalah 600 kali 30 dibagi 150. Atau 4 kali 30 atau 120 cm. Jadi lengan kuasanya ini adalah panjangnya, ini panjangnya segini itu udah 120 cm. Nah, mudah kan? Kita lihat contoh yang lain. Perhatikan gambar tuas di samping. Batu akan diungkit dengan tuas yang panjangnya 7 meter dengan gaya 100 Newton. Hitunglah berat batu. Nah, sekarang kita diminta menghitung berat batunya berapa. Rumusnya seperti tadi. Beban kali dengan beban, kuasa kali dengan kuasa. W kali 2 sama dengan 100 kali 5. W sama dengan berarti 100 kali 5 dibagi 2. Ya, berarti berapa itu coba? Ya, 50 kali 5, 250 Newton. Dengan demikian kita bisa menentukan bahwa berat batu ini adalah 250 Newton. Oke, kita berikan contoh kembali. Sebuah beban beratnya 800 Newton diungkit dengan pengungkit yang panjangnya 2 meter dengan posisi ditumpu 40 cm dari benda. Agar tuas berada dalam keadaan seimbang, hitunglah kuasa yang diperlukan. Ini ada beban 800, lengan bebannya 40, lengan kuasanya 160, berapa kuasanya? F-nya. Kita masukin persamaan. 800 kali 40 sama dengan F kali 160. F-nya 800 kali 40 dibagi 160. 800 kali seperempat, 200 Newton. Jadi kuasanya 200 Newton. Ya, jadi bebannya 800, tetapi gaya yang diperlukan hanya 200. Berarti jauh lebih ringan ya menggunakan pesawat sederhana itu. Nah, keuntungan mekanis pada tuas adalah keuntungan gaya yang kita peroleh pada saat menggunakan tuas. Sehingga gaya yang kita gunakan lebih kecil atau lebih ringan. Nah, perbandingannya tadi, keuntungan mekanis itu bisa beban dibagi kuasa. Saya ulangi, beban dibagi dengan kuasa. Atau lengan kuasa dibagi lengan beban. Lengan kuasa dibagi lengan beban. Jadi LK per LB sama dengan W per F. Nah, ini keuntungan mekanisnya kalau menggunakan tuas. Oke, contoh soal sekarang. Sebongkah batu yang beratnya 160 akan diungkit dengan kayu sepanjang 3 meter. Di manakah letak di mana letak 1 meter dari penumpunya. Jadi letak batu adalah 1 meter dari penumpunya. Itulah gaya yang diperlukan dan berapa keuntungan mekanisnya. Untuk menghitung ini, gayanya adalah masukin rumus 160 kali 1 F kali 2. Maka F-nya adalah 80. Keuntungan mekanisnya berapa? LK per LB 2 per 1, 2. Atau W per F, nah 160 dibagi 80 sama dengan 2. Jadi keuntungan mekanisnya adalah 2. Nah, untuk latihan, kalian diminta mengerjakan buku modul IPA kelas 8 halaman 151 sampai 152. Soal mari mencoba 2.1. Nomor 1 sampai 10 di buku latihan. Ya. Oke, sampai di sini pertemuan kita pada PJJ saat ini. Dan ada pesan nih dari Matius 6 ayat 34. Janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian, sampai ketemu kembali. Tuhan memberkati kita semua.